Apa itu interpolasi? Interpolasi adalah suatu estimasi atau metode untuk menentukan nilai yang tidak diketahui dari range data yang sudah diketahui. Bila datanya akurat, maka kurva cocokannya akan dibuat melalui setiap titik persis sama dengan kurva aslinya. Interpolasi terdiri dari berbagai metode, di antaranya interpolasi linear, interpolasi kuadrat, dan interpolasi kubik. Para numerikawan sudah banyak yang mengembangkan interpolasi ini. Metodenya dikenal dengan interpolasi Lagrange, interpolasi Newton, dan interpolasi Newton-Gregory. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas interpolasi Newton-Gregory mundur. Ini adalah gambar tokoh di balik Newton-Gregory, James Gregory dan Isaac Newton. Kedua tokoh inilah yang mengembangkan metode tersebut. Polinom Newton-Gregory mundur dibentuk dari tabel selisih mundur. Kemudian, sering digunakan pada perhitungan nilai turunan derivatif secara numerik. Titik-titik yang digunakan berjarak sama, yaitu x0, x-1, x-2, hingga x-n. Dan xi adalah x0 ditambah IH, dan nilai x yang diinterpolasikan adalah x sama dengan x0 min sh, di mana s anggota dari bilangan asli. Adapun penurunan rumus dari polinom Newton-Gregory mundur sebagai berikut. Setelah kita mengetahui formula dari interpolasi polinom Newton-Gregory mundur, kita bisa menentukan algoritmanya. Yang pertama, tentukan fungsi dari fx, kemudian tentukan selang xi, tentukan jarak antar selang atau h, tentukan derajat n, buatlah tabel selisih mundur, tentukan s, di mana s adalah x min x0 per h, cari nilai pnx, kemudian terakhir cari nilai sejati dari fx untuk membandingkannya. Langsung saja kita ke aplikasi di Excel. Di sini diberikan sebuah soal. Sebelum menjawab soal ini, kita harus tahu algoritmanya terlebih dahulu. Adapun algoritma interpolasi polinom Newton-Gregory mundur, yang pertama kita tentukan fungsi fx, di mana fungsinya sudah diketahui yaitu sin x. Kemudian yang kedua, tentukan selang. Selangnya juga sudah diketahui 110 hingga 150 derajat. Yang ketiga, tentukan jarak antar selang, juga sudah diketahui yaitu 10 derajat. Dan keempat, tentukan derajat n. Untuk menentukan derajat n, kita harus tahu dulu ada berapa titik. Saya menuliskannya pada tabel selisih dengan selangnya sebesar 10 derajat. Terlihat ada 5 titik, berarti polinomnya berderajat 4. Selanjutnya, buatlah tabel selisih mundur. Kita akan melengkapi tabel selisih mundur ini. Fungsi fx sudah diketahui yaitu sin x. Karena ini dalam derajat, maka kita menggunakan rumus sin dikali pi dibagi 180. Selanjutnya, kita ketahui bahwa ini adalah nilai x0, fx0, kemudian nabla f0, nabla derajat 2 f0, derajat 3 hingga derajat 4. Karena polinom yang ditanya berderajat 4. Kita tuliskan I dimulai dari 0, kemudian min 1, min 2, min 3, dan min 4. Untuk nabla f0, rumusnya adalah fx0 dikurang fx min 1, atau c12 dikurang c11 di sini. Begitu juga dengan yang seterusnya, c11 dikurang c10, c10 dikurang c9. Begitu juga dengan nabla derajat 2. Dilanjutkan hingga derajat 3 dan derajat 4. Oke, sekarang tabel selisih sudah siap. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai S. Di sini saya sudah menuliskan rumusnya. Jadi kita tinggal menuliskan di mana X itu adalah yang ditanya, 132 derajat. Kemudian X0 itu
yang paling bawah 150 dibagi dengan 10H-nya. Setelah mendapat nilai S, langkah selanjutnya adalah mencari Pnx-nya. Di sini saya sudah menuliskan rumus dari Newton-Gregory mundur, dan yang terakhir itu adalah S plus 1, S plus 2, S plus N, N-nya itu 4, dikurang 1 berarti S plus 3, dari nabla derajat 4. Oke, di sini sudah dituliskan rumusnya, biar mudah. Berarti F0-nya sudah diketahui, kita tulis saja 0,5, kemudian untuk S dikali nabla F0, S-nya itu pada kolom E15, kemudian dikali dengan nabla F0-nya pada kolom D12, kemudian dibagi dengan faktorial 1. Begitu juga seterusnya. S-nya pada kolom E15, untuk S plus 1, E15 ditambah 1, dikali nabla derajat 2 F0 pada kolom E12, dibagi faktorial dari 2, dan seterusnya. Oke, sudah lengkap. Selanjutnya tinggal menjumlahkan. Caranya adalah sum product dari array. Kita tarik saja kolomnya dan selesai. Maka diperolehlah hasil dari polinom berderajat 4 dari 132 derajat. Selanjutnya sebagai pembanding kita cari nilai sejati dari fx. Tulis nilai sejati dari fx. Sebenarnya kita bisa melakukan perhitungan secara langsung. Ini hanya sebagai contoh soal saja. Langsung saja sin dari 132 dikali pi dibagi 180. Setelah diperoleh nilai sejati dan nilai dari Newton-Gregory mundur, kita bisa menentukan nilai selisihnya, atau seharusnya galat. Menentukan galat yaitu dengan nilai absolut dari nilai sejati dikurang polinom berderajat 4-nya, atau sebaliknya. Galat yang diperoleh sudah sangat kecil ya. Jadi inilah contoh dari metode Newton-Gregory mundur. Terima kasih atas perhatiannya.